dahulu, kemudian baru dikencangkan, ya. Atau yang satunya post tension. Lalu kita kembali lagi ke atas di sini, bagi lagi untuk yang retention ini ada yang bisa berupa flat slab, kemudian balok I, balok T terbalik, kemudian bisa berupa box, kemudian beam units. Sedangkan untuk post tension ini juga bisa berupa flat slab, kemudian bisa berupa balok I, T terbalik, box, kemudian balok yang berbentuk seperti ini, dan juga beam units, ya. Hampir sama untuk beberapa konstruksi ini bisa digunakan dengan sistem pre-tension atau post-tension. Selanjutnya untuk beton bertulang biasa itu gelagar jembatan tersebut bisa di cast in place atau dicor di tempat, atau juga fabrikasi atau dicor di pabrik lalu dibawa ke lokasi, ya. Untuk yang cast in place itu bisa berupa balok T, balok box atau kotak. Nah, sedangkan untuk prefabrikasi seperti selanjutnya untuk yang slab bridge itu konstruksinya terbuat dari beton biasa. Nah, untuk yang slab bridge ini, kalau untuk di Bandar Lampung ini, saya rasa udah mulai jarang, ya. Umumnya kalau ada itu jembatan yang terbuat sudah sangat lama, sudah cukup lama, ya. Selanjutnya untuk yang berupa pelengkung atau arch, ini bisa terbuat dari kayu, beton biasa, beton pratekan, lalu baja, dan juga bisa berupa pasangan batu. Selanjutnya kita masuk ke jenis atau sistem strukturnya, ya. Di sini ada pelengkung, kemudian gelagar, cantilever, double state, jembatan gantung, dan lain-lain. Nah, ini beberapa ilustrasi dari sistem struktur jembatan. Yang kita lihat seperti ini, kemudian gelagar tersebut seperti ini, ya. Kemudian yang berupa kabel, nah seperti ini. Ini ada pilar-pilarnya, lalu ini kabelnya, dan ini bisa berupa flatnya, ya. Selanjutnya kita lihat lagi panjang bentang. Nah, yang maksud dengan panjang bentang itu, nah ini ilustrasinya seperti yang terlihat di sini, ya. Dan gelagar, kemudian kepala jembatan, ini ada tanah, apa namanya, aliran sungai, ya. Kemudian untuk yang bentang jama atau bentang terdiri dari apa namanya, banyak bentang. Nah, ini yang dimaksud dengan bentangnya itu dari sini kemari, kemudian ini dari sini kemari, dari sini kemari, dari sini kemari. Berarti kalau di sini ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini juga termasuk dan, ya, bawahnya. Tidak terlihat ini perempuannya. Nah, untuk yang bentang lebih dari 6 meter itu disebut dengan jembatan. Kalau dia bentangnya kurang dari 6 meter itu disebut dengan gorong-gorong. Kemudian untuk jembatan dengan panjang bentang 6 sampai dengan 30 meter itu masuk dalam kategori jembatan dengan bentang pendek. Selanjutnya bila panjang jembatan tersebut berkisar antara 60 sampai dengan 100 meter, itu masuk dalam kategori bentang sedang. Selanjutnya jika bentangnya lebih dari 100 meter, itu masuk dalam kategori jembatan dengan bentang panjang. Berikutnya kita lihat lagi slide yang berikutnya, ya. Nah, ini
Kembali lagi, ini untuk yang gelagar, sistem gelagar, kemudian rangka atau teras ya. Ini umumnya baja sih kalau teras ini sekarang ya. Lalu ada camber, seperti ini baja. Kemudian arch atau pelengkung ya. Lalu jembatan gantung, kabel, jembatan gantung. Kemudian ini jembatan kabel state-nya. Hampir mirip-mirip juga ya jembatan gantung dengan kabel state ini. Tapi dilihat nih bentuk dari ini kabel-kabelnya nih ya. Kabel state dengan jembatan gantung. Kira-kira apa yang bisa Anda tangkap ini dari sini? Antara jembatan gantung dengan jembatan kabel state. Ada yang bisa bantu jawab? Izin menjawab, Pak. Silakan Ibnu. Mungkin kalau dilihat secara kasat mata, kalau untuk jembatan gantung itu dia ada ada apa tali utamanya Pak yang terhubung dari eh, ujung ke ujung, terus dia jadinya kayak menggantung gitu Pak. Kalau cable state itu kayak dari kabelnya itu dia bertumpu di tiang di ininya Pak. Ya ini tiangnya ya. Ini disebut juga dengan pilon ya. Iya, Sedangkan kalau jembatan gantung dia bertumpunya selain di tiang juga di ujung jembatannya, Pak. iya ya. Sebelah sini dan sebelah sini. Oke, udah cukup baik jawabannya. Selanjutnya kita beralih ke slide yang berikutnya. Ada tabel ini yang memberikan informasi tentang traditional superstructure. Superstructure-nya misalnya di sini untuk material yang terbuat dari beton bertulang, kemudian beton prategang, lalu baja. Tipenya untuk yang beton bertulang itu slabs with main reinforcement parallel to traffic, atau bisa berupa T-beams, kemudian box beams, kemudian pedestrian structure beams. Lalu untuk yang beton prategang itu bisa berupa slabs, chip box beam, precast, kemudian pedestrian structure beams, dan adjacent box beams. Kemudian untuk yang baja, overall depth of composite I-beam, depth of I-beam portion of composite I-beam, serta rangka. Kemudian di kolom berikutnya kita bisa lihat minimum depth, termasuk deck ini ya. When variable depth members are used, values may be adjusted to account for changes in relative stiffness of positive and negative moment sections. Untuk yang simple spans, katakanlah ini jembatan bentang tunggal, itu minimum depth-nya itu termasuk deck-nya ya, minimum kedalaman ketinggian 1,2 S plus 10 dibagi 30. Kemudian untuk yang jembatan bentang jamak, ini S plus 10 dibagi 30 dan lebih dari 0,54 feet. Nah, ini kan selanjutnya untuk berbagai macam tipe ya, dan juga untuk berbagai macam tipe, apakah itu beton bertulang, beton prategang, dan baja. Ini bisa kita lihat di sini. Baik itu untuk simple span maupun untuk jembatan dengan bentang jamak atau continuous spans. minimum depth kedalaman. Selanjutnya masih ada tabel ini. Waduh, ini menyatakan kurang jelas juga nih ya. Bagaimana cara membesarnya ini? Terpaksa kita lewatin aja dulu. Selanjutnya, slide berikutnya, ini juga masih tabel, ya tabelnya. Nanti kita coba lihat kembali tadi.
saya jelaskan. Jembatan arch atau jembatan balok pelengkung ya. Nah, ini kita bisa lihat ilustrasi untuk yang tipe arch 1. Ini ada gelagarnya, kemudian arch-nya ini menahan. Kemudian yang berikutnya seperti ini. Kemudian itu yang seperti ini. Jadi ini menjadi tumpuan. Balok yang ini ikut menahan dari struktur atas ya. Nah, ini kalau ini dengan ini hampir mirip nih. Mirip. Mirip nggak ini? Ini dengan ini. Apa bedanya kalau beda? Mungkin perbedaannya di jarak pelengkung dengan gelagarnya, Pak. Iya. Kira-kira dari perbedaan jarak itu apa pengaruhnya itu? Sama-sama ikut nahan struktur atas nih ya. Ya oke lah, kita tinggal ya. Dulu ya. Nah, kita lihat berikutnya, slide berikutnya. Tipe arch bridge ini archnya pelengkungnya, kemudian yang berasal dari lalu lintas di atasnya ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian yang biru ini roadway deck atau lantai ya. Nah, ininya ya. Ini kata ini ya. Nah, kita lihat ilustrasinya ini gaya-gayanya ini. Kemari, ke kiri dan ke kanan, gaya sepanjang balok pelengkung. Kemudian dari sini akan timbul reaksi ya yang melawan beban yang berasal dari atasnya, baik itu reaksi vertikal maupun reaksi horizontal ya. Ilustrasi ini ya harus kita pahami. Selanjutnya jembatan masih berkaitan dengan jembatan balok pelengkung. Jembatan balok pelengkung merupakan jenis dengan nah, ini strukturnya melengkung. Kemudian abutmennya di tiap ujungnya ya. Nih. Berikutnya pelengkung terjepit. Jadi ini pertemuannya ya, terjepit sempurna sebelah kiri maupun sebelah kanan. Kemudian pelengkung 2 sendi. Kemudian bisa berupa pelengkung 3 sendi. Kemudian closure, ada keystone di sini. Nah, ini umumnya sih ini untuk konstruksi arch bridge yang lama-lama ya, dari yang menggunakan seperti ini. Kalau di Indonesia kayaknya saya belum pernah lihat tuh. Kemudian ini ilustrasinya juga ini ada jembatan pelengkung 3 sendi. Ini. Berikutnya kita lihat lagi elemen utama dan elemen pada jembatan balok pelengkung. Nah, ini pelengkungnya ya. Ini ada balok vertikal ya, kolomnya. Kemudian ada balok melintang. Balok melintang ini diafragma nih ya, disebut juga dengan diafragma. Kemudian ada yang di atasnya ini sistem lantai, ada gelagar memanjang, kemudian ini lantainya, kemudian trotoarnya nggak terlihat, ini hanya sedikit sekali ya. Berikutnya lagi kita lihat, nah sedikit lebih jelas, ada diafragmanya. Ini diafragma hubungan antara balok memanjang ini. Jadi ini diafragma, kemudian gelagar balok pelengkung atau gelagar balok memanjang, lalu balok vertikal kolom.
balok pengaku mendatar, balok pengaku mendatar, ya. Jadi penghubung antara kolom-kolom ini supaya dia mengurangi ini loh, tekuk ya. Apalagi kalau balok vertikalnya itu dia tinggi dan langsing, aduh maaf. Aduh. Kemudian ini bagian bawah balok pelengkung. Lalu antara balok pelengkungnya juga dihubungkan dengan balok melintang atau diafragma ya. Ini seperti ini. Kemudian ya ini balok melintangnya, ini juga balok melintang. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Hmm. Tadi salah satu yang Bapak sampaikan di awal itu ada railing itu biasanya kalau di jembatan terletak di mana ya Pak railing? Railing ya. Iya Pak. Sampai sejauh ini dari gambar yang saya sajikan memang belum ada sih ya. Kalau pernah ada dia di sini, dia sebelah kiri maupun sebelah kanan dia ya. Pegangan tangan tuh. Kadang-kadang orang bersantai di atas di situ ya. Baik Pak. Ya, ya kita lihat lagi ini masih berkaitan dengan arch bridge ya. Ada semicircle has vertical reaction force only. Semicircle, semicircle bukan full circle. Kemudian ada flat arch has vertical and horizontal forces at the support. Flat edge, kemudian tight arch, tie resistance force. Jadi semicircle yang seperti ini ya. Flat arch, lalu tight arch, lalu concrete arch bridge. Nah ini untuk yang tipe jembatan datar terbuat dari beton. Lokasinya ini berada di Bixby Bridge, California, USA. Panjang bentangnya 97,5, terbuat dari konstruksi beton ya. Kemudian jembatan ini didirikan tahun 1932. Wah, mereka tahun segitu aja udah keren-keren ya jembatannya ya. Kita masih berkutat dengan perang. Berikutnya kita lihat lagi masih jembatan yang terbuat dari baja. Ini merupakan jembatan Sydney Harbour atau pelabuhan Sydney yang dibuat tahun 1938 ya. Sydney adalah salah satu kota di Australia, kota atau negara bagian. Ya, salah satu kota. Kemudian bentangnya ini 503 meter. Cukup panjang ya. Dan konstruksinya ini ya baja tadi udah kita bilang ya. Lalu yang berikutnya adalah tipe gelagar. Gelagar pada jembatan adalah suatu struktur horizontal yang kaku dan terletak di atas dua tumpuan abutmen atau abutmen pilar atau pilar-pilar. Jadi ini adalah gelagarnya, struktur horizontal yang kaku terletak di atas dua tumpuan seperti ini ya. Ini tumpuan kiri, tumpuan kanan, atau abutmen pilar atau pilar-pilar. Kemudian gelagar nih. Nah, ini tadi yang nanya apa namanya? Rel. Nah, ini ada kelihatan ya, ada relnya ini di sini ya. Sini. Lihat ada through girder. Kemudian deck girder. Kemudian one beam. Kemudian continuous girder. Terus ya girder ini. Through girder. Berikutnya, nah kalau ilustrasi untuk jenis jembatan gelagar ini atau girder ya. Jenis jembatan yang paling umum, yang paling sering kita temui.
Umumnya untuk jembatan ini terdiri atas gelagar yang menempuh sederhana ketika ujungnya pada pilar atau abutment dan dapat dibuat menjadi gelagar menerus. Nah, ini pilar-pilar atau pier-pier ya. Nah, ilustrasinya ini beban vertikal yang berasal dari atas berupa beban lalu lintas, kemudian dari plat lantai itu ditransfer ke beam, kemudian diteruskan ke pier atau kepala tiang. Ini untuk yang bagian tengah ya. Nah, ini gayanya. Kemudian pada gelagarnya itu atau pada girdernya itu timbul gaya dalam ya. Tegangan. Dari aksi ini timbullah reaksinya. Selanjutnya, faktor-faktor yang harus diperhatikan pada waktu mendesain jembatan tipe gelagar. Gelagar harus cukup kuat dan tidak melendut akibat berat sendiri maupun akibat beban hidup yang melintas di atasnya. Kuat, tidak melendut atau melengkung akibat berat sendirinya aja sudah besar gitu ya. Atau akibat beban lalu lintas, arus lalu lintas yang bergerak di atasnya. Nah, jadi kita harus mempertimbangkan kapan saat jembatan itu padat gitu ya. Nah, kira-kira menurut Anda kapan ya padat ini? Saatnya padat yang melintasi jembatan sehingga bebannya menjadi cukup berat. Apakah setiap saat selalu padat? Mungkin di jam sibuk, Pak. Kapan itu jam sibuk itu? Biasa di pagi dan sore hari sih, Pak. Pagi atau sore hari? Oke, jawabannya cukup baik ya. Kemudian kapan lagi nih? Kalau itu harian ya, pagi sore. Mungkin ada bulanan, tahunan. Kalau mingguan ya, mingguan itu mungkin saat apa namanya weekend, Sabtu dan Minggu orang pergi berlibur santai ya. Kemudian saat tahunan itu mungkin pada saat arus mudik ya, orang pulang saat hari-hari raya itu jalurnya cukup padat kan. Nah, jadi bayangkan saja misalnya jembatan itu dilalui oleh lalu lintas penuh dari arah pergi maupun pulang dan tidak cepat apa namanya bergerak, tidak cepat beranjak dia merayap, padat merayap. Nah, itu cukup membebani struktur jembatan ini ya. Jadi seperti saat kalian mengerjakan tugas apa namanya statika, ada pada saat menghitung beban berjalan harus diperhitungkan pada kondisi yang bagaimana dia jembatan ini mengalami beban yang paling berat, gitu ya, momen, lintangnya, dan lain-lain. Nah, ini lanjutan akibat beban hidup, ilustrasinya. Ini tampak sekali ini. Nah, ini contohnya aja ya. Kendaraannya itu ada berupa sedan, kemudian kontainer. Coba kalau misalnya kontainer. Nah, bagaimana yang terjadi ini? Berikutnya, jenis jembatan gelagar. Bahan material yang umum digunakan, kayu, bisa berupa beton bertulang, baja, atau rangka. Baja ini berupa rangka, komposit, gelagar box, dan lain-lain. Kemudian untuk beton peratakan, tadi ada post tension, ada pretension. Bentuknya bisa berupa gelagar I, T, U, ataupun bisa juga berupa gelagar segmental, potongan-potongan ya. Berikutnya kita lihat lagi untuk yang sistem gelagar ini.
Nah, ini untuk yang gelagar I dan gelagar box ya. Nah, kalau gelagar I atau H itu tentunya dia bagian-bagiannya berupa sayap, kemudian badan, kemudian sayap. Lalu untuk yang box ini bisa berupa sayap atau kemudian web ya. Berikutnya lagi, ini untuk yang I ya, gelagar I atau H, ini peer-nya. Kemudian ada penghubung antara gelagar-gelagar memanjang tersebut berupa angin di sini, atau kalau ini bisa berupa kemudian ini segmental berbentuk ini seperti ini. Kemudian ini juga gelagar I. Ini coba bayangin ini beratnya, panjangnya ini dipikul oleh mobil kontainer yang cukup panjang. Ini baja juga nih ya. Bisa dilihat. Kemudian masih berkaitan dengan jenis jembatan gelagar. Ini yang sederhana, simple beam, kemudian cantilever, peletakan sendirol. Apa ini cantilever itu? Ada yang ingat nggak nih? Apa ini? Cantilever itu konstruksi yang apa itu? Yang dia ini Pak, mengambang segitu Pak. Ngambang atau mengapung ya? Iya, mengapung. Menggantung bisa juga. Kemudian bentang jamak ya, atau menerus ya, continuous. Ini bentangnya ya. Saat ini yang banyak digunakan yaitu beton pracetak di pabrikasi. Jadi dicetak di pabrik, kemudian dibawa ke lokasi di mana jembatan tersebut akan dibangun. Umumnya sebagai gelagar menumpu sederhana pada dua tumpuan. Kemudian beberapa dijadikan menerus di lapangan, seperti ini, menerus. Jenis jembatan gelagar, nah kalau ini ada hot roll. Kalau ada hot berarti ada cold. Ya. Nah, kalau hot dan roll itu bagaimana teknik pembuatan bajanya ya. Kemudian ini untuk box section, kalau ini berupa I atau T atau IH, berbentuk box atau section. Jembatan gelagar baja dapat dibentuk dari hot roll, teknik panas ya, atau box untuk bentang menengah atau plat. Jadi untuk yang bentang pendek ya dapat dibentuk dari hot roll seperti ini. Kemudian untuk jembatan yang bentang menengah dari box atau dari plat girder seperti ini. Jadi bisa kita perhatikan tuh umumnya untuk yang bentang menengah seperti ini modelnya. Kalau kita balik lagi ke gambar di atas atau foto di atas nih, nah ini yang berupa box ini, box ya. Mana lagi yang box ini, mungkin box ini fotonya kurang jelas ya. Ini I ya, I. Ini box juga nih sepertinya. Kita lihat lagi ini di sini. Nah ini plate girder bridge untuk bentang panjang ya, plate girder ini. Ini steel plate girder bridge, plate girder yang bawah pre-stressed concrete ya, beton prategang, girder bridge yang bawah yang lebih pendek. Nah, masih steel plate girder yang tadi ya. Ini plate girder. Jadi plate-nya ini lebih panjang di atas. Ini ada diafragmanya. Dan angin penghubung antara plate girder
girder. Kemudian ini pirnya, ya. Selanjutnya ini Student Guide to Steel Bridge Design, kemudian grillage for spans with small skew, kemudian grillage for spans with large skew, lebih dari 20 derajat. Student Guide to Steel Bridge Design. Nah, kalau ini kira-kira apa ini? Nah, ada yang belajar SAP atau ETAP mungkin ya, atau apa lagi nih? Apa ini? Ilustrasi untuk apa ini kira-kira? Orthogonal grillage for spans with small skew. Untuk menghitung jembatan ini ya, ada banyak software atau perangkat lunak yang bisa kita gunakan. Ya. Di antaranya adalah SAP, Structural Analysis Program. Ya. Untuk yang sub versi 14 itu masih digabung tuh antara apa namanya kemampuan untuk menghitung jembatan dengan gedung. Kemudian untuk sub-sub terbaru seperti yang sekarang ini udah mulai dipisah tuh antara gedung-gedung dengan yang jembatan. Kemudian ada khusus software yang mengkhususkan untuk penggunaannya untuk mendesain hanya jembatan. Apalagi kira-kira selain sub bridge untuk menghitung jembatan ini? Ya. Ini Pak, Autodesk yang struktur bridge design Pak, yang dia kayak BIM. Apa tadi namanya? Autodesk Structural Bridge Design. Baru dengar saya ya. Bukannya BIM itu ya? Iya, itu jadinya kayak BIM Pak, tapi bisa buat analisis juga. Tapi kalau BIM apa bisa digunakan untuk menganalisis saja ya? Saya tahu saya PowerPoint BIM itu hanya untuk apa ya, menghitung bahan-bahan penulangan gitu nggak? Atau saya salah? Sebenarnya kalau untuk itu masih belum saya dalamin lagi sih Pak, tapi setahu saya juga ada yang bagian itu Pak, ngitung-ngitungnya juga. Selain SAP ya, atau SAP, atau sub versi 14, sub bridge, ada lagi itu Midas ya. Dan software-software seperti itu sebaiknya Anda pelajari juga itu. Jadi selain dasar teori yang didapat dari bangku perkuliahan, Anda memiliki kemampuan lebih dengan jalan menguasai penggunaan perangkat-perangkat lunak seperti yang tadi saya sebutkan ya. Tentunya ini akan mendukung Anda pada saat Anda masuk ke dunia kerja, gitu loh. Ya, saat ini belum banyak nih ya ahli-ahli yang bisa ahli structure engineer yang memiliki kemampuan dalam menghitung jembatan. Belum banyak itu ya. Yang terkenal itu ya yang cewek ya, ada juga itu satu orang tuh yang mendesain jembatan banyak, yang mendesain jembatan-jembatan yang cukup fenomenal di Jakarta ya ini. Tetapi daerah-daerah juga banyak sih ya menghitung jembatan-jembatan. Tapi yang jembatan unik-unik ini
cukup sulit gitu kalau kita hitung secara manual ya. Nah, saat itulah kita membutuhkan apa namanya, bantuan dari perangkat lunak. Selanjutnya kita lihat masih jenis jembatan datar dari konstruksi beton ratakan ya, precast concrete, precast and potential section are usually of I shape. Nah, untuk yang tipe ini precast and the pretension section are usually of I shape, bentuk I ya, seperti ini nih. Dan bentuk I ini mengikuti ketentuan dari AAS-HTO tipe 4, girder tipe 4 AAS-HTO. AAS-HTO itu apa itu? Ah, eh, nah, apa namanya, AAS-HTO, saya juga lupa nih panjangannya ya. Tapi ini rata-rata sih untuk orang apa namanya, civil engineer yang apa namanya, memiliki minat itu ke bagian jalan ya, jalan jembatan. Nah, ini kita lihat nih contohnya itu. Jadi ukuran ini, dimensi ini mengikuti ketentuan dari ASHT ini ya. Itu type 4. Mulai dari apa namanya, lebar efektif ini, platnya ini, kemudian ukuran-ukurannya ini. Kemudian nah, di sini juga disebutkan ada 28, ada tendon atau kawat ya. Strands 28 kawat dengan diameter setengah inci atau inci ini ya, setengah inci. Kemudian ada ini nih 13 2 ini ya, ketentuan-ketentuan ini. Kurang bijak saya membacanya ini. Jadi dalam satu jembatan itu terdiri dari beberapa gelagar seperti ini gitu kan. Nah, contohnya kita lihat yang di atasnya. Nah, kalau ini kan flat girder ada 1 2 3 4 5 6 7 ya. Nah, ini juga tuh. Mana yang tadi flat girder precast, enggak kelihatan ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, ini. Ya, kita lihat kembali ya. Ini gelagar baja atau e-girder. Ya. Kemudian ini bagian-bagiannya ya. Jalur lalu lintasnya ini. Ya, ini yang dimaksud jalur lalu lintas ini lebarnya dari sini kemari. Ya, ini trotoar. Kemudian ini trotoar. Ya. Kemudian ada lapis permukaan. Kemudian ada lapis waterproofing. Kemudian ada lantai beton, lantai beton. Lebar jalur lalu lintas ini juga kalau dulu itu ada jalan kelas A, kelas B, kelas C ya. Jadi kalau jalan kelas A itu dia jalan penghubung antar provinsi atau kita katakan sebagai jalan negara. Ketentuan untuk jalan negara atau jalan penghubung antar provinsi tentunya berbeda juga dengan jalan provinsi. Jalan provinsi itu ada jalan penghubung antara kabupaten ke kabupaten. Jadi ada yang berfungsi sebagai jalan negara,
sekaligus juga berfungsi sebagai jalan provinsi. Nah, dengan ketentuan tersebut tentunya memiliki ketentuan lebar-lebar yang berbeda, lebar jalur lintasnya berbeda antara jalan negara dengan jalan provinsi, atau jalan provinsi dengan jalan kabupaten, ya. Demikian juga dengan lebar trotoarnya. Perbedaan itu tentunya juga menyebabkan pengaruh terhadap kondisi jembatannya. Lebar jembatan juga harus mengikuti dari lebar jalan, ya. Ya, sering kita lihat ini ya di beberapa tempat tuh ya, jalannya itu sudah cukup lebar, tapi pada saat masuk ke jembatan dia belum ada sentuhan, apakah jembatan ini akan diperlebar nantinya dengan konstruksi yang baru atau diperlebar dengan menambah gelagar yang baru, begitu ya. Atas dengan bawah sama ini. Yang bawah ini steel girder, ini juga girder baja ya. Steel girder, kemudian concrete slab, waterproofing, surfacing atau lapis permukaan, kemudian ini adalah jalur lalu lintasnya, traffic lanes-nya, ini footway-nya ya. Railing itu ini, yang ini 1, 2, 3, ini tiang sandaran.